Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat berisalam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada junjungan seluruh alam yang ditunjuk sebagai pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua beserta dengan keluarga besar kita seluruhnya termasuk di antara yang memperoleh syafaat dari beliau dan dapat membersamai beliau di surga Firdaus yang tertinggi, masuk surga seluruhnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah pada siang hari yang cerah ini kita ingin menyampaikan tentang bulan Ramadan dan bagaimana kita perlu mengilmui tentang Ramadan ini. Kita ingin menyampaikan bahwasannya setiap muslim, setiap orang yang beriman, ketika ia melakukan suatu amalan, hendaklah ia mendasarinya dengan ilmu dan bukan dengan hawa nafsu. Akan tetapi, dia harus memastikan agar setiap amal yang ia kerjakan itu benar-benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banyak sekali para ulama ketika mereka menuliskan kitab, menuliskan suatu disiplin ilmu, mereka seringkali mengawali tulisan-tulisan mereka tersebut dengan bab berilmu sebelum beramal. Bab agar berilmu sebelum berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Dan ini sangat basic dan sangat dasar. Agar apa? Setiap muslim memastikan amalannya benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika berbicara tentang bulan Ramadan, maka yang paling pertama dan paling dasar kita perlu mengilmui tentang keistimewaan Ramadan. Mungkin bagi yang sudah, maka diingatkan kembali. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya mengingatkan kembali itu adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Mungkin mereka lupa maka diingatkan. Mungkin mereka tahu tidak begitu detail maka kita detailkan. Mungkin ia mengerti tapi kurang jelas maka kita berikan penjelasan. Inilah manfaat tazkirah atau peringatan bagi orang-orang beriman. Dan jika memang sudah mengetahui maka diharapkan dengan pengulangan ini tidak hanya sekedar menjadi wawasan tapi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh dalam kehidupan. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas ilmu yang kita dapatkan. Nabi SAW sampaikan 5 hal yang membuat kita tidak bisa beranjak kaki ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus dipertanggungjawabkan 5 hal itu. Di antaranya Nabi SAW sampaikan tentang usia yang kita peroleh. Kita gunakan untuk apa? Tentang masa muda yang kita miliki, kita habiskan untuk apa? Kemudian tentang harta yang kita peroleh, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Serta yang terakhir adalah ilmu yang sudah dia dapatkan, sejauh mana ia sudah mengamalkan ilmu tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ingin menginformasikan bahwasannya bicara tentang Ramadan, kita bicara tentang 1 bulan di mana sangat mudah kita melakukan amal soleh dan agak rumit kita melakukan amal salah. Maksiat kita lihat berkurang di bulan Ramadan, sedangkan amal soleh dan ibadah sangat banyak dikerjakan di bulan Ramadan. Bukan tanpa sebab, sebabnya diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, apa yang terjadi? Suffidati syayatin wa maradatul jin. Maka syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin yang memiliki pasukan
Jin-jin yang memiliki pangkat, karena kita harus tahu bahwasannya bangsa jin juga memiliki level-level dan kasta-kastanya. Ada jin-jin yang memang memiliki pasukan yang banyak, pangkatnya tinggi, mereka akan menggoda muslim-muslim yang juga imannya tinggi. Semakin tinggi pohonnya, maka semakin besar dan kencang anginnya. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, maka godaan baginya juga semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena yang menggodanya bukan setan-setan berpangkat rendah, ya, tapi setan-setan berpangkat tinggi. Mungkin bintang 1, bintang 2, bintang 3, ya, mungkin jenderalnya para syaitan. Yang jelas, setan-setan yang besar ini, yang memiliki pasukan ini akan dibelenggu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan baru mungkin di tengah kita, lalu bagaimana bisa terjadi maksiat sedangkan setan dibelenggu? Kita harus tahu bahwasannya kemaksiatan itu terjadi ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita memiliki hawa nafsu. Ada makhluk Allah yang diciptakan isinya hanya takwa saja. Mereka lah para malaikat yang tidak pernah membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk Allah berupa manusia yang diisi dengan ketakwaan dan diisi dengan hawa nafsu. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh akan berjaya, sungguh akan menjadi pemenang orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Yang dimaksud adalah ketika hati ini disucikan terus-menerus, maka hawa nafsu akan mudah untuk ditekan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam diri kita ini diberikan ilham oleh Allah. Ada yang diilhamkan perbuatan takwa, ada yang diilhamkan dengan fujur, perbuatan yang buruk. Jika ia selalu membersihkan hati, maka bisikan takwa dan ibadah serta ketaatan akan selalu muncul. Jika ia sering bermaksiat, ini yang menyebabkan ia justru akan semakin mudah lagi untuk melakukan maksiat yang lain. Satu pintu maksiat dibuka, jika tidak ia taubatkan dan dia tidak mohon ampun kepada Allah, maka dampak negatifnya Allah akan membuka pintu-pintu maksiat yang lain. Nah, kemudian pintu-pintu surga seluruhnya dibuka yang berjumlah 8 buah. Tidak ada satupun yang ditutup, dan pintu-pintu neraka yang terdapat 7 buah, semuanya ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Jadi 1 bulan penuh kita akan mudah sekali untuk beribadah, ya. Kita akan sulit untuk melakukan kemaksiatan, walaupun kita katakan pasti tetap ada yang namanya maksiat. Faktor eksternal berikutnya adalah tinggal syaitan dari kalangan manusia. Syaitan ini kan yang selalu membisikkan untuk berbuat buruk, dan Allah informasikan yang alladzi waswisu fi sudurin nas, ini ada yang dari kalangan minal jinnati wan nas. Syaitan yang dari kalangan jin itu sudah dibelenggu, yang tersisa setan dari kalangan manusia. Maka perhatikanlah circle kita, perhatikan pertemanan dan sahabat-sahabat kita. Jika mereka orang-orang yang sering mengajak kepada keburukan, maka mereka adalah agen-agen syaitan dari kalangan manusia. Maka jauhkan mereka. Bukan berarti kita memutus silaturahim, tidak. Kita tetap mengucap salam, tetap bertegur sapa, tapi kurangi intensitas nongkrong dengan mereka, kurangi intensitas interaksi yang mendalam dengan mereka. Karena sesungguhnya, kata Nabi SAW, mereka itu ibarat seperti pandai besi, yang jika kita dekat dengan mereka, kalaupun tidak sampai terbakar pakaian kita, minimal kita terkena bau yang tidak sedap. Berbeda dengan teman-teman yang baik, itu ibarat seperti berteman dengan tukang minyak wangi. Kalaupun kita tidak mampu membelinya, minimal kita dapat testernya, ya, dapat wanginya, ya, ada aroma yang kita rasakan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya Ramadan ini adalah bulan di mana ketika kita melakukan amal soleh, maka dilipat gandakan amal tersebut, pahalanya tentunya. Dan pahala ini sangat-sangat besar, bahkan bisa melampaui pahala orang yang mati syahid. Lalu tunggu apa lagi? Lalu kenapa kita siakan? Lalu kenapa kita biarkan berlalu begitu saja? Tidak ada peningkatan amal soleh. Padahal ini momentum yang datang setahun satu kali. Ya, ini kesempatan emas bagi yang ingin melakukan akselerasi amal, bagi orang-orang yang ingin melakukan percepatan amalnya. Ada seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah, dia bercerita
bahwasannya ada 2 orang sahabat Nabi yang bersyahadat di depan Nabi, keduanya masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, yang satu dia lebih rajin beribadah, baik ibadah yang wajib maupun sunnah ia kerjakan. Sedangkan yang si B, orang yang kedua, dia amal ibadahnya biasa-biasa saja. Yang wajib ia tunaikan, yang sunnah kadang ia kerjakan, kadang tidak. Sehingga cerita si A, orang pertama dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Orang yang kedua si B, dia meninggal biasa-biasa saja, tapi usianya lebih panjang 1 tahun. Si A rajin ibadah, amalan sunnah maupun wajib ia lakukan, sedangkan dia mati syahid. Si B biasa-biasa saja amalnya dan ia tidak mati syahid, cuman usianya lebih 1 tahun daripada si A. Ada margin 1 tahun di situ. Kemudian Tolha berkata, suatu ketika aku tidur. Dalam tidur aku bermimpi melihat keduanya setelah keduanya meninggal itu. Kemudian aku melihat keduanya berada di depan pintu surga. Keduanya menanti. Pintu surga dibuka oleh malaikat dari dalam. Setelah beberapa saat, malaikat pun membukakan pintu surga. Dan malaikat justru mempersilakan si B terlebih dahulu yang masuk surga. Bukan si A yang rajin ibadah dan kencang amal ibadahnya, serta ia mati syahid, tapi si B terlebih dahulu. Setelah itu pintu ditutup, kemudian dibuka kembali setelah beberapa lama, barulah si A dipersilakan masuk. Akhirnya keduanya sudah masuk dan malaikat melihat Tolhah dan ia berkata, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Pulanglah kamu karena belum waktunya kamu berada di tempat ini. Ucapan malaikat itu sekaligus membangunkan tidurnya. Kemudian setelah dia bangun, dia diskusi dengan kawan-kawan yang lain tentang kisah tersebut. Apa pandangan sahabat-sahabat yang lain? Mereka pun juga sama bertanya-tanya. Loh, kenapa si B dulu yang masuk surga, bukan si A dulu? Akhirnya singkat cerita kisah ini, mimpinya Tolha ini viral di zaman saat itu. Dan akhirnya sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW ditanya, ditekan oleh para sahabat, ya Rasul, kenapa si B dulu yang masuk surga, bukan si A dulu? Nabi SAW terangkan, alaysa qad makatha ba'dahu sanatan. Loh, kalian lupa, bukankah si B yang memang amalnya biasa-biasa saja dan tidak mati syahid, dia diberikan usia lebih panjang oleh Allah, ada margin 1 tahun. Dia lebih lama hidup daripada si A yang mati syahid. Wa adraka Ramadan. Dalam 1 tahun itu ia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini nih intinya. Dalam 1 tahun dia berjumpa dengan Ramadan. Sehingga Ramadan yang ia dapat lebih banyak daripada Ramadan yang diperoleh si A tadi itu. Ya. Kemudian dia pun sholat ini, sholat itu Nabi sebutkan. Ibadah ini, ibadah itu Nabi sebutkan. Dan ia berupaya istiqomah dalam 1 tahun tersebut. Nah, maka kata Nabi, itu tuh yang menyebabkan dia lebih dahulu masuk surga daripada si A yang mati syahid. Ya, siapa di antara kita yang bisa menjamin wafat dalam kondisi mati syahid, sedangkan negeri kita ini negeri yang aman dan sentosa. Ya, jihad sekarang sulit untuk dikerjakan, apalagi jika tidak ada dari pemerintah. Ya, nah maka tempat-tempat yang aman sentosa seperti negeri kita ini, jika kita ingin mirip amalnya seperti orang yang mati syahid, bahkan melampaui amal mereka, hendaklah kita maksimalkan bulan Ramadan dengan variasi ibadah. Dan istiqomahlah dalam 1 tahun sampai berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Bahkan kata Rasulullah SAW menutup hadisnya, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Kalian harus tahu, si B surganya lebih tinggi daripada si A. Tidak hanya dia dipersilakan masuk surga lebih awal, tapi surga yang ia dapatkan derajatnya lebih tinggi daripada si A dengan jarak seperti bumi dengan langit. Sangat jauh. Ya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama, Ramadan 1 bulan full kita mudah untuk beribadah. Lalu kenapa kita sia-siakan? Momentumnya cuma setahun sekali. Yang kedua, bulan Ramadan jika dimaksimalkan dengan ibadah, maka tidak mustahil pahala yang kita peroleh melampaui orang-orang yang mati syahid sebagaimana kisah Tolha yang sahih tadi. Yang ketiga, ini bulan di mana terdapat 1 malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan, lebih baik. Jangan-jangan 2000, jangan-jangan 3000, boleh jadi 4000, tidak mustahil, mungkin 5000 bulan. Sedangkan 1000 bulan dengan konversi tahun saja bisa diangkat 83 tahun. Siapa di antara kita yang bisa memastikan usia sampai di kepala 8?
Ya, apalagi zaman sekarang banyak yang wafat meninggal muda dikarenakan penyakit dan seterusnya, tapi kita bisa memperoleh pahala yang lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Caranya memaksimalkan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, dan itu letaknya bukan di bulan Zulhijjah, bukan di bulan Muharram, tapi letaknya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat, yang perlu kita ketahui juga dan kita ilmui, bahwasannya ini satu-satunya bulan di mana setiap malam Allah mau membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tapi bagi yang sudi meminta kepada Allah, ya, bagi yang tidak meminta kepada Allah dan lalai berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka, dia tidak akan memperolehnya. Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, sambungan dari hadis yang pertama kita bacakan, walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla lailah. Di bulan Ramadan Allah memiliki daftar nama-nama orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan ini berlangsung bukan 10 malam yang terakhir, tapi semuanya, seluruh malam dalam satu bulan Ramadan. Boleh jadi 29 malam, boleh jadi 30, dan tidak ada 31 ya dalam bulan Hijriyah. Ya. Jadi satu bulan full. Makanya jangan aneh ketika jamaah mungkin pernah umrah di bulan Ramadan, sholat tarawih bersama para imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya, dalam kunut witir mereka, di akhir rakaat sholat witir mereka insya Allah dipastikan membaca Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ini yang gak boleh lepas dari kita. Tiap malam nih, banyak-banyak baca ini. Kalau sudah masuk satu Ramadan, di malam harinya banyak-banyak baca doa yang satu ini. Ringkas. Allahumma ya Allah a'tiq, bebaskan riqabana minan nar. Bebaskan leher kami dari neraka. Maksudnya adalah setiap yang masuk neraka dalam kondisi tangannya dibelenggu sampai dengan ke leher. Itu setiap yang masuk neraka. Maka kita memohon kepada Allah, bebaskan belenggu itu agar kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Setiap kita bercita-cita ingin masuk surga. Tapi kenapa sedikit yang bercita-cita dibebaskan dari api neraka? Padahal orang yang masuk surga boleh jadi diawali dengan dia masuk neraka terlebih dahulu. Tapi orang yang sudah dibebaskan dari api neraka, sudah pasti dia segera masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga lebih utama lagi mendapatkan kemuliaan dibebaskan dari api neraka daripada sekedar masuk surga. Kan banyak sekali yang masuk surga, iya, tapi diawali disiksa dulu di neraka. Mungkin terjatuh di atas titian sirat. Mungkin dosanya begitu banyak, ketika ditimbang ternyata yang lebih banyak amal salah daripada amal solehnya. Sehingga dia termasuk yang dimasukkan ke dalam api neraka. Mungkin dia punya kewajiban terhadap anaknya, terhadap orang-orang yang ia nafkahi, dan ia tidak melakukan itu waktu di dunia, sehingga ia terseret untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Orang yang masuk surga kebanyakannya diawali dengan masuk neraka terlebih dahulu. Maka kita tidak ingin seperti itu. Yang kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tidak terkena azab sedikit pun. Maka lebih utama seseorang mendapatkan kemuliaan dibebaskan dari api neraka. Dan ini berlangsung di seluruh malam dalam satu bulan Ramadan. Yang kelima dan yang terakhir, bahwasannya setiap yang sudah memasuki bulan Ramadan, usianya dipanjangkan oleh Allah, dan kita berharap mudah-mudahan usia kita disampaikan ke bulan tersebut, maka setiap dia berdoa, doanya lebih fast respon daripada doa yang dipanjatkan di luar bulan Ramadan. Ya, ada yang responnya cepat, slow respon, ada yang fast respon. Ya, di antara sebab fast responnya doa itu kita menjaga adab tentunya. Ya, dalam berdoa kita menghadap kiblat, dalam berdoa kita memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu ada momentum-momentum di mana doa itu lebih tajam. Nah, di antaranya doa yang dipanjatkan satu bulan di dalam bulan Ramadan. Kenapa bisa seperti ini? Karena pintu-pintu langit sering dibuka. Kalau pintu surga tadi memang sudah dibuka seluruhnya. Pintu-pintu langit itu sering kali dibuka oleh Allah. Dan ini menyebabkan doa kita sangat mudah naik ke atas dan direspon oleh Allah Azza wa Jalla. Selain itu syaitan-syaitan dibelenggu, kemaksiatan berkurang. Bukankah yang membuat doa-doa kita tertahan karena kita banyak maksiat?
Nah, sedangkan kita banyak beramal soleh saat itu, sehingga doa kita lebih tajam dan lebih pantas untuk dikabulkan dan direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 alasan kenapa kita harus memaksimalkan bulan Ramadan. Dan 5 keistimewaan ini tidak ditemukan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sampaikan kita, usia kita kepada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan Allah dekatkan kepada kita. Dan Allah terima setiap amal ibadah, kebaikan dan amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.